Yo, kembali lagi ke bedah anime, Yaku Kanojo. Yang mana kali ini aku bakal membedah beberapa detail ataupun referensi yang muncul di episode ketiga animenya. Tapi, untuk episode kali ini, sepertinya nggak terlalu banyak komedi maupun referensi yang bisa dibahas. Karena episode ini lebih berfokus pada dilema perasaan Rentaro dan kisah kelam dari Shizuka Yamamoto. Jadi sebelum masuk ke pembahasan cerita, ada baiknya kita bahas beberapa referensi yang kutemukan di episode ketiga ini. Dimulai dari adegan ketika Karane menyundul kepala Rentaro untuk memberikan semangat. Pada saat itu, Rentaro menyebut Karane sebagai Gradivus. Nah, julukan Gradivus ini merujuk pada nama lain dari dewa perang Mars dalam mitologi Romawi. Makanya, setelah itu, Karane menyangkal pernyataan Rentaro karena ia merasa tersinggung disamakan dengan dewa perang. Lalu di bagian akhir episode, Rentaro juga sempat mendeklarasikan seppuku ketika membuat janji untuk membahagiakan ketiga pacarnya. Hal ini menunjukkan jika Rentaro bersungguh-sungguh dengan kalimatnya, hingga rela mengakhiri hidupnya jika ia berkhianat. Tapi ya seppuku di sini konteksnya hanya untuk bercanda. Jadi nggak usah terlalu ditanggapi dengan serius. Kemudian referensi terakhir datang dari toko online bernama Ama-Ama yang sempat disebut Rentaro di akhir episode. Ya udah ketebak lah kalau Ama-Ama ini merujuk pada toko online terbesar, yaitu Amazon. Oke, karena semua referensi udah terbahas, langsung aja kita masuk ke pembahasan cerita episode ketiga animenya. Episode ini sendiri berkutat pada masalah Shizuka dan buku kesayangannya, yaitu Circlet Love Story. Karena baginya, karakter Putri Iyo dalam buku tersebut adalah sosok dirinya yang ia dambakan selama ini. Makanya, kebanyakan adegan yang menceritakan Circlet Love Story selalu menampilkan Shizuka sebagai sosok Putri Iyo dalam ceritanya. Di bagian awal, kita bisa lihat interaksi lucu yang muncul antara Rentaro dengan Shizuka. Lalu bisa dilihat juga kalau hubungan Hakari dan Karane mulai akrab satu sama lain. Intinya, seiring berjalannya waktu, Shizuka semakin merasakan cintanya kepada Rentaro yang selalu mau berbicara dengannya dan berbagi pendapat mengenai Circlet Love Story. Namun, Shizuka akhirnya menyadari bahwa Rentaro sebenarnya udah memiliki dua pacar, sehingga ia merasa jika nggak ada peluang bagi dirinya yang selalu bertingkah aneh ini untuk bisa menjalin hubungan dengan Rentaro. Cerita yang pada awalnya penuh komedi berubah menjadi drama di pertengahan episode. Diperlihatkan juga berbagai masa lalu kelam Shizuka, dimulai dari pembulian yang dilakukan teman-temannya hingga ibunya yang selalu memarahinya karena Shizuka selalu berbicara menggunakan buku. Sebenarnya aku sendiri juga nggak terlalu tahu alasan kenapa Shizuka selalu berbicara menggunakan buku. Jadi semisal ada yang tahu, bisa langsung komentar aja. Intinya, Shizuka merasa jika ia memang pantas dijauhi oleh Rentaro. Padahal alasan sebenarnya Rentaro jarang bertemu Shizuka adalah untuk menemukan cara agar Shizuka juga bisa berkomunikasi seperti remaja pada umumnya. Melihat kebaikan hatinya Rentaro ini, perasaan Shizuka semakin gak tertahankan dan mengungkapkan perasaannya pada saat itu juga. Dengan gaya ala Circlet Love Story, Rentaro memutuskan untuk menerima pernyataan cinta Shizuka dan menjadikannya pacar ketiganya. Dan begitulah episode ini berakhir dengan sisa 97 pacar lagi yang harus ditaklukkan oleh Rentaro. Lalu, untuk next episode alias episode keempatnya akan melanjutkan kisah Shizuka yang menjalin hubungan akrab dengan kedua pacar Rentaro, yaitu Hakari dan Karane. Serta ada kemungkinan untuk diperkenalkannya pacar keempat Rentaro, yaitu Nano AI. Jadi buat kalian yang udah nungguin pacar keren satu ini, bisa menunggu episode keempat tayang pada 29 Oktober mendatang. Dan sekian pembahasan kali ini. See you.